أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نصب عليه الذكر إنك لمجنون صدق الله العظيم. Bacanya bagus, kan banyak umur anak-anak sekarang sudah umur 10-13 tahun itu sudah hafiz gitu ya. Bagus bacaannya, nggak ada yang salah. Nggak boleh. Itu Pak Said yang bisa jawab, Bu. Apa? Sepengetahuan saya itu, Bu. Jadi memang pendapat yang lain gimana, pendapat Pak Muhammad Said? Pak Said, audio Pak Said. Untuk anak kecil, baik itu sudah mumayyiz atau belum, tapi syarat dan rukun sholatnya itu benar, bacaan Al-Quran juga benar, bagian daripada hal yang dilakukan dalam sholat itu sah. Karena ada sejarah di masa Rasulullah itu ada anak kecil berumur 10 tahun kira-kira seperti itu, disuruh oleh Rasulullah untuk mengimami sholat. Karena Rasulullah tahu bacaan anak itu sangat bagus. Jadi pada intinya untuk menjadi imam sholat itu target utamanya adalah keabsahannya ditinjau daripada rukun dan syaratnya. Kalau sudah itu ya betul bisa jadi imam seperti itu. Tanpa harus balik ya Pak ya? Iya. Boleh ya Pak ya? Jadi rukun syaratnya terpenuhi gitu ya. Ya kan banyak seperti itu. Kita di kampung gitu ya, tidak ada lagi yang bisa jadi imam. Ada yang belum belir, yang mumayyiz, tapi dia bacanya udah bagus. Tetapi kan kalau seandainya masih ada yang kalau masih ada yang dewasa, ya bacanya bagus, memenuhi syarat jadi imam, itu yang lebih dahulu kan gitu. Kalau sekarang kan masalahnya tidak ada yang bisa mau jadi imam, hanya dia, mungkin yang lain tidak ada. Baik, kita lanjut kepada Bapak Muhammad Said tentang apa Pak? Apa RPP-nya bagian tentang apa Pak? Infak dan sedekah. Infak Muhammad Said. Apa itu infak ya Pak? Infak. Apa yang dimaksud dengan infak? Infak itu mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta itu saja? Itu secara bahasa. Ya. Infak mengeluarkan, menginfakkan atau mendermakan. Sedangkan secara istilah infak itu mengeluarkan, membelanjakan ya harta dengan mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi intinya apa? Intinya dari pengertian itu tadi. Ya. Dengan berinfak, karena infak itu adalah sebuah dharma atau pemberian yang diberikan oleh kita kepada orang lain. Itu tidak ada ketentuan di dalam pemberiannya. Artinya tidak terikat harus begini, maksimalnya begini, minimal begini. Karena pada dasarnya infak itu bertujuan, itu kata tadi, untuk mengharap ridho Allah Ta'ala. Jadi harus betul-betul diberikan secara sukarela, tanpa ada paksaan oleh siapapun. Ya,
baik. Kan zakat juga ada mengeluarkan sebagian harta juga untuk mencari ridha Allah kan. Kemudian sedekah juga mengeluarkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah yang artinya itu juga diridai Allah. Apa bedanya, Pak? Apa beda? Secara umum ketiganya itu ada persamaannya, yakni persamaannya sama-sama mengeluarkan harta, sama-sama untuk tujuan mendapat pahala. Tapi antar infak dan sedekah, terlebih lagi pada zakat, itu ada perbedaan yang sangat menonjol. Kalau di dalam zakat, itu juga ada harapan untuk mengharap, namun itu ada unsur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya kalau zakat fitrah, ketentuannya harus sekian kilo, misalnya kalau beras. Artinya kalau makanan pokok. Dan waktunya dari sini, dari tanggal ini sampai tanggal itu kalau dalam zakat fitrah. Zakat mal juga begitu. Ada nisab tertentu, ada haul tertentu. Nah, apabila dilaksanakan itu sudah memenuhi kewajiban dan berpahala. Sedangkan infak dan sedekah itu sebenarnya mirip, namun bagi saya ada yang membedakan antara infak dan sedekah. Ya, Pak. Itu lebih pada menafkahkan harta, memberikan harta, itu mendekati pada yang wajib. Kenapa? Karena infak itu misalnya berhubungan dengan keluarga, itu wajib seperti itu. Itu tidak lagi dikatakan sedekah, walaupun katakan kalau sedekah Pak? Kalau sedekah dalam definisinya saja hampir sama. Ini juga mengeluarkan harta untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Apa coba sebutkan sebuah ayat dan atau hadis yang membicarakan atau yang menganjurkan infak, Pak? Untuk yang infak ada sebuah hadis dari Al-Qur'an dalam surah Al-Imran, itu ayat 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang pada intinya artinya dalam ayat ini Allah suka bagi orang yang menginfakkan harta terbaiknya. Kemudian ada sebuah hadis, tapi saya nggak hafal untuk lafaznya. Hadis ini malaikat itu ada 2 malaikat setiap pagi turun. Dan di situ 2 malaikat ini berdoa. Doa yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang sering berderma berinfak, terutama pada keluarganya, dilapangkan. Sedangkan malaikat yang kedua itu berdoa agar supaya orang yang pelit atau tidak berinfak didoakan kehancurannya. Kalau dalam sedekah itu juga ada nantinya sedekah jariyah, namun nanti pembahasannya ada pada bab wakaf. Sedekah jariyah itu ada hubungannya dengan wakaf. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan idza mata insan in qata amalahu illa min salasin. Ada yang mengatakan min salasatin. Pertama, ada dalam hadis itu macam-macam, ada illa min shadaqatin dan seterusnya. Ada yang langsung mengatakan min shadaqatin ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin seperti itu. Iya, Pak. Iya. Artinya itu apa, Pak? Artinya ketika seorang hamba atau insan itu meninggal dunia, hanya ada 3 poin yang akan tertinggal, artinya tetap kekal sampai yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, katakanlah wakaf seperti itu. Kemudian
ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya Pak. Baik, ini apa hukum infak itu Pak? Hukum infak itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau untuk keluarga itu wajib. Kalau untuk Keluarga. keluarga, Termasuk kebutuhan primer keluarga misalnya itu wajib. nafkah gitu ya, nafkah wajib Iya. berinfak. Berinfak itu ada nggak ketentuannya? Ketentuannya kemana saja? Apakah dibolehkan kemanapun, tidak ditentukan kepada asnaf yang 8 atau bagaimana Pak? Untuk ketentuan infak seperti yang disampaikan tadi itu tidak ada ketentuan dalam jumlah minimum maksimal, begitu juga cara pemberian juga tidak ditentukan. Tidak, bukan masalah jumlahnya, masalah yang mustahiknya gitu, orang yang menerimanya gitu Pak. Nah, orang yang mustahik itu diantaranya meliputi kedua orang tua, ibnu sabil, dan juga orang miskin. Itu yang mustahik seperti itu. Adapun orang kaya, orang selain Islam misalnya itu tidak berhak untuk menerima infak. Gambarnya seperti ini, Bu. Infak ini tulisannya dengan K kecil atau huruf dengan kaf? Pakai K biasanya, Bu. Hah? Kalau di areanya pakai kop itu. Ya, sebenarnya kan infak Pak ya dengan kaf ya. Iya. Dengan kaf besar itu, bukan infak dengan kaf kecil. Nah, ini sebenarnya penulisannya kalau menurut saya keliru yang ditulis dengan infak saja. Kemudian apa nilai-nilai atau hikmah dengan belajar infak itu anak-anak pendidik apanya? Yang diajarkan infak apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi hikmah ya dari sisi pendidikannya Pak? Hikmahnya itu. Ya, hikmah dengan belajar infak, dengan belajar persoalan infak ya atau materi infak. Secara umum atau sesuai dengan isi anunya itu enggak ya? Ya kalau secara umum tentunya dalam infak itu banyak hikmah yang akan dipetik, diantaranya adalah akan menambah sebuah keimanan bagi penginfak, juga ada rasa kasih sayang kepada orang lain dengan memberikan infak. Itu adalah gambarannya. Ya. Iya. Sebentar Pak. Apa nilai-nilai yang lain yang bisa diambil dari belajar tentang infak ini? Nilai-nilai yang lain yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga akan terhindar dari musibah dan mati dalam keadaan jelek. Itu infak, itu hikmah bagi orang yang berinfak ini. Ini infak, dengan belajar infak itu apa yang dapat dinilai-nilainya dari yang belajar gitu? Dari yang belajar infak. Nilai-nilai pendidiknya tentunya mengajarkan kita untuk berkasih sayang kepada orang lain, membantu orang lain yang kesulitan, seperti itu. Ya, baik, barangkali itu ya. Nah, Bapak, jadi artinya apa? Jadi infak itu tentu kita harus bagaimana bisa infak ya, materi yang kita ajarkan itu kan menjadi sebuah motivasi bagi anak. Nah, ini nanti bisa diimplementasikan. Kalau fikih ini kan nanti implementasinya itu yang paling penting.
artinya diterapkan gitu, diamalkan. Jadi artinya spirit kepada anak-anak bagaimana bisa berinfak. Nah, ini kalau bisa ketika belajar infak itu ada sebuah video yang artinya dengan orang banyak berinfak dengan ada video-video yang bisa menarik dan anak-anak tertarik juga berinfak dari kecil kan, berinfak, bersedekah. Jadi dan membedakan antara sedekah, infak dengan zakat, dia akan nanti bisa juga. Nah, ini jadi ketika kita belajar tentang infak, tidak infak saja. Nah, ini mungkin bisa kita kaitkan dengan sedekah, bisa kita kaitkan dengan dengan zakat. Kalau infak wajib kan bisa itu menjadi zakat. Karena dalam Al-Quran itu nafkah aja semuanya. Yunfiku, nafkah. Nah, ini mungkin satu-satu yang zakat. Bu. Sekarang kita masuk kepada fikih 4 itu kan berkaitan dengan tadi sudah disinggung juga tadi makanan halal, minuman halalnya ya. Makanan halal. Apa yang dimaksud dengan makanan halal itu Ibu Martina? Makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak dilarang oleh syariat agama, Bu. Makanya dikonsumsi yang dibolehkan, yang tidak dilarang gitu ya. Yang halal saja atau yang halal lagi taib? Kapan dikatakan dia dibolehkan atau tidak diharamkan? Kita pergi ke pasar, ya. Apa tandanya bahwasanya makanan itu halal? Hingga kita konsumsi. Kalau kita di daerah kita ini mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau di daerah luar sana, kita udah gabung dengan orang lain, apa tandanya bahwa makanan itu halal? Apa bukti bahwa makanan itu dijamin halal? Putus. Ya, nggak dengar Ibu Martina? Putus, Bu. Kalau Pak Bu Ramawati dengar? Bu Ramawati dengar? Abdul Aziz dengar? Nggak dengar? Dengar Ibu, dengar. Dengar. Apa buktinya sebuah makanan itu dikatakan halal ketika kita belanja? Bukti kalau makanan itu halal ketika berbelanja, Ibu. Ya. Makanannya baik, kemudian kita sudah tahu kalau ketentuannya kalau itu sudah dihalalkan, Ibu. Dan kita sudah bisa. Bagaimana, Ibu? Apa bukti halalnya gitu? Bisa dimakan dan menyehatkan. Terbuat dari bahan-bahan yang halal, Bu. Iya, bisa Terbuat dari barang yang halal. Ya, kita kalau konsumsi, nah mungkinlah kita melihat ini barang halal tidak. Ya, dibuktikan dengan sertifikat halalnya, ada label halal. Ya, ada label halalnya. Betul. Seperti itu, ada label halal gitu ya. Ya, Ibu. Sebutkan jenis jenis yang diharamkan oleh Allah, apa saja makanan? Makanan yang makanan yang diharamkan. Makanan. Jenisnya. Ya, jenis makanan yang diharamkan. Ya, kalau jenisnya itu banyak, Bu. Sebutkan. Atau jenis-jenis yang memang sudah ada ketentuan keharamannya. Ya, yang kalau ketentuan keharaman, kalau kita yang diharamkan itu kan yang memang ada ketentuannya. Kalau nggak ada ketentuannya berarti kita nggak bisa mengharamkan. Iya. Saya, Ibu. Ya, oke. Pak Abdul Aziz. Mungkin yang nomor 1 itu berbahaya, Ibu. Berbahaya. Terus? Yang kedua memabukkan atau merusak akal. Yang ketiga itu najis, kemudian menjijikkan, dan yang nomor 5 itu punya orang lain. Itu yang makanan haram. Milik orang lain lah.
bukan hak Kemudian kita. apakah yang diharamkan itu hanya bahannya saja atau prosesnya dan sampai kepada penyajian juga halal? Prosesnya juga Bu, itu mempengaruhi kehalalan dan keharamannya. Sampai kepada kemasannya, mulai dari bahan, proses, apa periuk digunakan, apa bahan-bahannya, ya kan? Sampai kepada penyajiannya, alat yang digunakan untuk menyajikan. Ya kan? Nah, itu sampai ke sana halal. Iya Ibu, itu juga berpengaruh terhadap kehalalan dan keharaman suatu makanan. Ya, silakan Ibu, apa lagi ya, Ibu Rahmawati, apa itu kurban? Kurban. Bagaimana? Dengar? Halo Bu, Apa hukum berkorban? Berkorban hukumnya apa? Kurban. namanya sunnah Bu, Sunnah apa? Sunnah saja? sunnah muakkad. Maka kalau seandainya tidak dikerjakan, Nah, sunnah artinya kurban ini bagi yang mampu Bu, diwajibkan bagi yang ya, mampu. bagi yang mampu. Berapa kali berkurban itu disunahkan? Apakah seumur hidup atau ada ketentuannya batasannya 7 kali gitu? Enggak. Tidak ada batasannya Bu, Batasannya boleh seumur hidup. berapa kali. Apa binatang yang dibolehkan untuk berkorban? Seperti sapi, kambing, kerbau. Kenapa kita diwajibkan, sunahkan berkorban itu apa dasarnya? Maksudnya dasar hukum berkorban itu Bu? Ya, dasar atau dalilnya. Berkorban. Sholli rabbika. Lupa saya. Li rabbika wanhar. Sholli rabbika wanhar. Fasalli li rabbika Wanhar. 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 Wajibah. Bagi Ibu Martinah, Ibu apa lagi? Ibu Istirahah lagi ya. Apa itu akikah? Hukum akikah apa itu, Bu? Istirahah. Bu Istirahah? Mute. Apa itu akikah? Akikah itu penyembelihan hewan yang ditujukan untuk kelahiran anak. Kapan dilakukan? Apakah hanya pas 7 hari atau boleh kapan saja? Sunahnya Rasul itu hari ke-7. Terus? Jika tidak mampu, maka boleh hari ke-40. Kemudian, berapa itu? Terus semampunya kita itu kan sunnah hukumnya, Bu. Ya, sunnah aja berarti tidak wajib. Iya. Kalau kita tidak lakukan pun tidak berdosa, kan? Iya, karena Hasan dan Husain itu ketika di akikah Rasulullah ketika umur 7 hari setelah kelahiran. Berapa akikah itu untuk anak perempuan dan anak laki-laki? Kalau anak perempuan itu 1, Bu, 1 ekor kambing. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Kemudian apa hikmah akikah itu? Hikmah akikah menurut saya berarti kita belajar ikhlas, memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Begitu. Kalau itu saja? Itu yang saya ketahui, Ibu. Ya. Ada tambahan yang lain? Apa hikmah akikah itu? Dan juga hikmah korban. Hikmah korban, hikmah akikah. Silakan. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas kelahiran anak, Bu. Terus yang lain?
Kalau hikmah dalam berkurban itu bermacam-macam. Di antaranya adalah salah satu bentuk kita menyiarkan agama Islam, itu di antaranya. Kemudian ada rasa kasih sayang kepada sesama kita. Kemudian ada rasa ikatan persaudaraan yang kuat dan seterusnya, seperti itu, Bu. Baik, jadi Bapak Ibu karena waktu sholat ya sudah masuk dari tadi ya, Ya Ibu, apalagi yang di daerah Jawa. di Jawa itu sudah dari tadi. Baik, sepertinya kita sudah dapat kesimpulan nih dari beberapa pertanyaan tadi, baik untuk Ibu Martina, Ibu Istirofa, Pak Muhammad Said, Pak Abdul Aziz, Bapak Rahmawati, Ibu Rahmawati Lubis. Mohon maaf Ibu, Iya, Bu. ini kita sudah memberikan beberapa pertanyaan ya terkait materi ini. Jadi intinya tadi sudah lumayan bagus ya. Namun tinggal kita menambah wawasan. Menambah wawasan artinya kita kembangkanlah ya, tidak hanya di RPP itu tetapi wawasan kita banyak gitu ya. Luas, bisa dikaitkan dengan persoalan fenomena sekarang. Seperti orang pergi berperang, semakin banyak semakin banyak bekal peluru ya atau senjata kita kan semakin bagus gitu ya, semakin bagus, persiapannya semakin bagus kalau kita mengajar. Jadi enak, anak bertanya ada apa solusinya tentu akan terjadi. Ya, jadi anak-anak pun pengayaan ilmu bagi mereka akan bagus. Ya, motivasinya, ya kan, motivasinya. Kemudian jangan lupa setiap kita yang ajarkan itu, nah ini hikmah belajar ini, tujuannya ini, manfaatnya ini, hikmah di balik ini itu. Jadi jangan lupa seperti itu. Juga penguasaan tentang dalil ada yang kurang-kurang, kita harus tahu dalilnya apa. Jadi tentang fikih itu kan semua terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Iya, Bu. Fikih adalah tata cara dalam mengamalkannya kan, itu fikih. Muamalah. Ya, tata cara dalam mengamalkannya gitu. Bukan muamalah saja, ibadah juga. Nah, justru itu kita harus tentu harus betul-betul paham. Fikih itu kan paham artinya. Paham itu artinya ketika kita sudah mampu menerapkan berarti kita paham. Kalau belum mampu kita menerapkan berarti belum paham. Orang paham tentang salat mampu dia menerapkan sampai selesai. Ya. Dari mulai yang wajib, rukun sampai sunat dan yang dianjurkan itu dilaksanakan. Nah, itu namanya paham. Paham. Jadi begitu apapun yang kita ajarkan terkait fikih itu harus tuntas, karena kalau nggak tuntas gimana mau mengamalkan kan gitu. Ya. Kalau ragu-ragu anak nggak bisa mengamalkan, orang lain nggak bisa mengamalkan. Jadi konsep secara teori harus dikuasai, ya. Ditambah lagi kemudian penguasaan tentang dalil juga, kemudian penguasaan tentang nilai-nilai atau pelajaran yang terkandung di dalam materi yang kita ajarkan. Baik, barangkali itu Bapak Ibu. Tadi ya juga ada yang kurang-kurang sedikit baca Al-Qur'annya. Selalulah kita membaca Al-Qur'an karena satu huruf saja kita baca Al-Qur'an ada 10 manfaat kebaikan. Apalagi banyak gitu. Jadi kita ajarkan anak-anak sebelum belajar membaca Al-Qur'an dulu agak 10 menit. Agar akan memberikan manfaat yang luar biasa itu kepada jiwa anak kalau membaca Al-Quran. Baik, Bu, siap. Kalau kita aja, cobalah bandingkan kita baca Al-Quran subuhnya, ya kan? Banyak membaca Al-Quran dalam satu hari itu akan terasa sekali manfaatnya kepada kita. Ya, banyak hal. Nggak bisa dibilang itu ya, nggak bisa. Hanya bisa dirasakan.
dan berdampak kepada apa yang kita lakukan itu akan berkualitas. Orang yang baca Al-Quran itu karena pikirannya ini terjauh dari setan, ya malaikat yang dekat dengan dia, sehingga apa yang dilakukan itu teratur, terkontrol, ya kan? Nah, dia akan banyak hal yang bisa dirasakannya. Orang lain dampaknya dirasakan juga dengan kita menjadi baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian kita semua. Sama-sama Ibu. Banyak hal mungkin yang akan ditanyakan, tetapi tidak mungkin juga cukup waktu. Hanya beberapa pertanyaan yang mewakili dari beberapa materi yang harus kita kuasai tersebut. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan. Selalu kita semangat, selalu kita belajar tanpa ada batas. Ya, mudah-mudahan Ibu semua menjadi lebih baik, Amin. dan betul-betul guru profesional yang didambakan bagi semua anak-anak. Amin. Idolakan begini. Amin. Allah, Bu. saya Terima doakan Ibu kasih atas sukses doanya, ya, Ibu sukses nanti Amin. di menjalankan PPG ini. Baik, demikian saja Bapak Ibu, kita akhiri dengan membacakan hamdalah, banyak maaf ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ambil wabarakatuh. foto sebentar, Pak Said ini tegang sedikit ya. Ya. Baik, kita ambil foto semua senyum dan semua senyum. Kita ambil jempolnya supaya lebih mantap. Oke. Ya, agak gelap sedikit ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Kita mohon diri dulu untuk ibadah ya. Ya Ibu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Adik? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.